putih ternyata nggak ada tomatnya itu juga nggak waras juga ya. Itu aja jawaban saya. Karena memang manusia ini manusia sangat manipulatif ya. DRL ini manusia yang sangat manipulatif dan playing victimnya luar biasa. Ya, masalah tomat putih aja dia bisa putar balik sedemikian rupa sampai akhirnya seumur-umur ya, Badan POM boleh kalian cek. Badan POM tidak pernah merilis seperti pada saat merilis white tomato. Jadi apa yang didaftarkan dengan apa yang dijual itu Badan POM sandingkan. Dan Badan POM merilis. Kenapa? Karena dokter yakin instansi aja ini merasa dipermainkan oleh DRL. Seperti itu. Jadi manusia ini nggak sama sekali omongannya nggak ada yang bisa dipegang. Ingat dengan kasus Padang. Kemana tuh kasus Padang? Kasus Padang itu jelas untuk rekayasa. Dia menyuruh karyawannya sendiri. Itu kemana kasusnya? Tapi bagaimana dia menggiring opini supaya itu jadi hilang di masyarakat? Seperti apa? Jadi kalau menurut dokter ya silakan dia berbicara. Tapi fakta mengatakan begitu. Seperti itu. Pak Rizal, kalau kesaksian Bapak sendiri kan tidak terbukti ya yang ikut menyebarkan, dokter itu tidak terbukti untuk menyebarkan foto-foto itu, juga akan terancam hukuman. Gimana tanggapan dokter gimana, dok? Kalau untuk tanggapan dokter mengenai apa? Yang mana? Yang itu yang menyebarkan itu loh, menyebarkan foto-foto gitu. Yang kan yang jelas foto itu dokter dapatkan dari mantan karyawannya. Ya bukan dari Pak Afrizal, karena dokter tidak pernah mengenal Pak Afrizal. Dan handphone tersebut sudah menjadi milik dari DRL. Jadi handphone itu dipegang oleh banyak orang di kubunya DRL sendiri. Gitu. Jadi kemungkinannya yang menyebar adalah orang terdekatnya sendiri. Kenapa? Karena mungkin dia tidak menyadari begitu banyak musuh di sekitar dia. Gitu. Yang saat ini pun sebenarnya musuh-musuh itu ada teman-teman dokter. Jadi dokter tahu semua. Seperti itu. Ya. Pak Rizal kemarin kan sempat cerita ya terkait sama beberapa cewek-cewek yang sempat DRL itu apa? Nah itu Pak boleh diceritain lagi mungkin secara detail ya. Bener nggak sih yang kemarin sempat bertanya dia juga ada anak di bawah umur, Pak? Betul. Untuk yang anak di bawah umur itu malahan dia langsung yang menceritakan sama saya. Pada saat saya baru pertama mau kali kerja, dia itu sudah menceritakan kejadian yang sudah dia alami, kebiasaan dia itu main perempuan. Nah pada saat itu dia sudah cerita sendiri bahwasannya dia itu pernah digerebek sama polisi gara-gara booking perempuan di bawah umur, anak-anak di bawah umur. Nah itu bukan saya yang ngarang, dia sendiri yang bercerita, dia sendiri. Bahkan di kota Palembang ini mungkin sudah tahu itu cerita itu. Makanya ini pernah waktu itu Pak Kartika Putri pada saat ada rekayasa juga nih, rekayasa apa? Ini begini. Keponannya Mbak Kartika bukan Putri putih dua-dua gini. Mau digerebek kayak gitulah. Saya ini yang disuruh apa? Disuruh di dalam mobil. Saya yang direkam sama Mbak Kartika Putri. Yang nah, ini pada saat itu dibilang memang sama Mbak Kartika Putri memang bahwasannya di DRL ini memang enggak, ini masih kok ini. Emang digituin. Kalau dibilang bahasanya itu ini audionya kita ya? Iya. Orang yang gitu ya. Betul. Predatornya perempuan. Kalau dibuka nanti malah. Mbak Kartika sendiri bilang seperti itu. Itu kenyataan, itu kebenaran. Nah, jadi kalau dibilang orang luar penyelamat wanita, kalau saya pribadi melihatnya setelah saya bekerja kurang lebih 2 tahun ini, saya lihat kelakuan dia itu bukan penyelamat wanita. Kalau saya melihatnya dia itu perusak wanita, Mbak. Nah, setelah saya saksikan, memang nggak bisa itu dibilang penyelamat wanita. Kalau saya bilang itu perusak wanita, Mbak. Itu, Mbak. Pak, tapi di antara perempuan-perempuan itu ada nggak sih perempuan yang maksudnya dari perempuan yang benar gitu, atau mungkin sebagian tuh yang perempuan-perempuan yang maaf ya, yang kayak perempuan? Mbak, saya ini pernah disuruh karyawan dia sendiri. Kejadiannya di Surabaya. Saya masih ingat kejadian di Surabaya. Saya yang disuruh merayu itu anak. Anak ini kalau menurut saya orang baik, berhijab. Ya orangnya, ya orang yang
muslimah yang bisa menutup aurat, kayak gitulah. Saya yang disuruh rajin. Itulah salah satu mungkin dosa saya juga saya. Tapi saya sudah minta maaf sama dia karena saya pun pada saat itu saya bekerja. Saya hanya melaksanakan perintah. Nah, sampai anak itu sekarang buka jilbab, ya boleh dibilang ya rusak lah kayak gitu. Nah, Berarti ya. ya jadi kayak mana dibilang ada yang baik, ya memang banyak juga perempuan yang memang perempuan panggil kan, yang dipanggil dia kayak gitu kan, tapi ada juga yang baik. Makanya saya pernah bilang, masa semuanya mau dirusak, dok? Saya pernah bilang empat mata, dok, apa dokter nggak takut sama balasan karma di akhirat? Alah, nggak ada itu katanya. Saya ini dokter, seorang dokter. Saya langsung nyatakan itu, Mbak. Makanya terserah dia mau menyangkal mau apa. Yang saya sampaikan pada saat ini adalah kebenaran. Nah. Pak Rizal, saya Lina dari cumi-cumi.com, Pak. Izin mau tanya, Ya. apakah istri dari Dr. Richard sendiri atau Dr. ini mengetahui nggak sih Pak kelakuannya Dr. Richard ini sering mengorder wanita-wanita di bawah umur atau wanita-wanita panggilan gitu, Pak? Kalau menurut saya pribadi dokter ini sudah tahu, tapi dia menutup mata. Seolah-olah udahlah nggak open, udah mati rasa lah gitu. Terserah mungkin kayak gitu ya kan. Ya mungkin takut kehilangan aset, entah gimana. Kalau menurut saya sudah tahu Pak, sudah tahu. Karena terakhir saya resign, itu dokter ini pernah telepon saya langsung, menanyakan keadaan saya, menanyakan kabar saya, dan terakhir menanyakan tentang perempuan yang sering dibawa sama si DRL ini. Ya saya bilang saja, sebenarnya hati seorang istri itu lebih peka daripada saya yang seorang kacung, yang hanya tukang bawa tas, yang hanya tukang suruh-suruh. Saya bilang lagi itu. Tapi perlu diketahui, dok, bukan rahasia umum lagi. Kan dia sering itu posting-posting di IG-nya itu tentang perempuan itu. Paling perempuan yang di dekat dia sendiri yang dijadikannya selingkuhannya si DRL itu. Jadi Pak, maaf. Yang saya sampaikan ini bukan kebohongan, benaran. Iya, Pak, berarti selingkuhannya itu sebagian besar kayak ini ya, bukan perempuan yang bukan perempuan yang benar ya, Pak? Ya, kayak mana ya, dibilangkan bukan perempuan yang nggak benar. Ya pada saat itu Ya mungkin ya ada yang benar, ada yang nggak, mungkin begitu kali ya. Ya, ada orang dalam. Kalau dibilang orang dalam itu ya orang yang karyawannya, itu yang dijadikannya kayak gitu. Ada juga memang orang yang memang dipesan dia dari luar itu. Oke, Pak, lah kemarin itu si dokter itu semua katanya nggak benar, mungkin bahan tahannya tidak benar semua, mungkin gimana Pak? Iya, saya bilang itu terserah dia mau bilang itu nggak benar. Makanya saya tantang dia bermubahalah. Kalau memang dia sekarang, karena satu-satunya mau menurunkan laknat, mau melihat yang benar dan salah cuma satu itu, Mbak. Dia boleh berargumen dia tidak salah, itu salah, nggak benar itu semua. Karena saya bisa menceritakan, bisa menyebutkan namanya satu-satu, malahan perempuan itu bisa saya sebutkan, tapi nanti saya dituntut orang, nanti dibilang pencemaran nama baik nanti saya. Saya bisa sebutkan nama-namanya satu-satu itu. Pak, izin mau tanya lagi. Untuk ini kan ada yang bilang juga kalau misalnya Bapak bekerja sama dengan dokter karena Bapak membongkar aib Richard Lee sendiri di depan dokter. Itu mungkin tanggapan Bapak seperti apa? Kalau dia mau Saya bukan bekerja sama, Pak. Pada saat saya menjadi tahanan, saya ini diintimidasi. Saya yang dituduh menyebarkan foto-foto itu. Padahal dari 3 tahun yang silam, yang lewat, saya sudah berjanji, saya sudah menandatangani surat bahwasannya saya tidak akan pernah menyebarkan foto-foto tersebut. Selama ini tidak pernah saya merasa menyebarkan itu. Saya tidak pernah menyebarkan itu. Pada tanggal 24 Mei
saya ditangkap polisi. Saya ditangkap polisi, alasannya saya sudah jadi DPO. Padahal saya tidak pernah menerima surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, untuk klarifikasi pun saya tidak pernah. Saya langsung dijadikan tersangka pada saat itu. Ya otomatis saya pun bingung, apa salah saya? Saya dituduhkan menyebarkan foto-foto tersebut. Saya bersikukuh, saya tidak pernah menyebarkan itu. Dan yang diarahkan menjadi arah terakhir istri saya. Istri saya diancam pun akan ditangkap dan jebloskan dalam tahanan. Saya berpikir pada saat itu, saya berpikir, ya Allah, masa istri saya pun mau diapa? Nah pada saat itu ya suruhnya si Richard Lee itu, si Han itu, yang leluasa di ruangan kepolisian. Itulah terbuatnya rekaman saya menyebutkan namanya Doktif di situ. Karena saya merasa terintimidasi, saya diancam, istri saya pun diancam dengan janji, dengan iming-iming saya akan dibebaskan. Nah, tetapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Dengan tag-nya video itu dan di up-nya